Kita lanjutin lagi, Vi. Iya Pak, tadi tentang pemuka agama ya Pak. Kita Cinta. berandai-andai ya Pak ya. Kita berandai-andai, udah berandai-andai seandainya kalau tokoh-tokoh agama ini menyebarkan cinta kasih, itu kayaknya lebih apa ya Pak? Lebih adem. Ya, dan menjadi role model ya. Iya, menjadi role model. Walaupun banyak yang seperti itu, tapi seolah-olah kan kemudian ketutup ya. Bukan berarti nggak ada kan, tapi ada yang membawa kesejukan, tidak provokatif, itu juga banyak. Banyak. Tapi yang lebih muncul ini yang yang itulah ya Pak ya. Ya makanya kemudian kenapa dia lebih muncul, kalau kata Pak Saleh tadi, who shakes the jar? Oh, iya. Siapa yang mengocok jar atau gelas atau mangkok gitu kan? Iya. Nah, siapa yang ngacak-acak? Nah, kan pertanyaannya itu. Ya, ini ada puisi nih Pak, puisi dari Rumi. Wih, Rumi lagi, iya. Cinta lagi ini ya? Tentang cinta lagi. Kita tuh lagi apa ya? Lagi dihujani cinta di September ceria. Apa Vi puisinya? Karena cinta segalanya menjadi ada, dan hanya karena cinta pula maka ketiadaan nampak sebagai keberadaan. Wih, iya. Ini maknanya itu deep ya Pak? Maknanya sangat dalam sekali. Maknanya yang vulgar. Maknanya yang vulgar terserah kamu mau terima apa enggak kan gitu. Iya. Ya Tuhan tidak ada. Nah, kita terserah mau terima apa enggak. Ini kan luapan cintanya Rumi. Luapan ya, cintanya Rumi kan Rumi bilang Tuhan tidak ada, ketiadaan. Tetapi karena cintanya Tuhan itu ketiadaan itu menjadi keberadaan. Loh, tidak ada salahnya kok mengakui Tuhan ada. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Karena dia berasal dari ketiadaan. Iya. Nah, yang maha luas ini yang ada apa yang nggak ada? Tepi jurang sih ini. Kan kalau kita lihat oh Tuhan itu tak terbatas gitu. Maha luas gitu kan. Kemudian pertanyaan kita simpel kan. Yang ada batasnya itu yang ada atau yang nggak ada? Justru yang nggak ada Pak. Yang nggak ada batasnya kan? Iya. Kalau ada itu kan ada batasnya kan. Bumi misal, oh ujung dari ujungnya ketahuan. Iya. Kutub, ujung-ujungnya ketahuan. Kalau kemudian dibilang bahwa planet jaraknya bisa diukur, ada kan? Ada. Bisa diukur. Iya. Kalau kemudian kita lihat angkasa, ujungnya nggak ada kan? Karena itu membicarakan Tuhan itu nggak kan, ada batasannya ya Pak ya? Bukan nggak ada batasannya, ya memang nggak ada, mau dibatasin apa? Jadi kita bebas berpersepsi nih Pak. Kita nggak bisa membatasi sesuatu yang nggak ada, karena memang sesuatu yang tidak ada itu memang sudah tidak ada batasnya, tidak berawal, tidak berakhir. Itu hanya bisa terjadi di dalam ketiadaan. Alfa, omega, abadi, kekal, itu hanya bisa terjadi di ketiadaan. Speechless ini. Nah, kalau itu keberadaan, dia pasti ada awal dan akhirnya. Semua pasti punya umur. Alam semesta ya, kalau itu planet-planet kan punya umur juga. Banyak bintang yang mati setiap detik karena kita nggak tahu aja. Tapi kalau kekosongan yang dinampakkan ruang antariksa atau ruang angkasa, itu kan ruang-ruang kosong di antara planet dan bintang-bintang kan. Nah, kalau ini siapa yang bisa ngukur kekosongan itu sampai di mana ujungnya? Apakah ada batas langit sampai ke berapa? Kan nggak ada kan. Karena itu ketiadaan, kekosongan. Kalau ngukur itu ya nggak ada batasnya, nggak ada awalnya dan juga nggak ada akhirnya. Salah milih puisi. Tahu aja Pak Ben. Gini ya. Tapi kemudian kalau itu kita tarik di dalam makna cinta, ketika kita membatasi cinta, maka itu kan bukan cinta. Cinta itu kan tak terbatas. Iya. Seperti kasih ibu kan nggak ada batasnya. Iya, Anaknya mau kayak apa aja itu kasih ibu. Tapi anak yang belum mengenal kasih, dia membatasi hubungannya dengan ibu. Iya. Kadang menilai ibunya apa, membenci ibunya, atau dia jahat. Betul. Gitu, ya, kalau kasih ibu kan sepanjang masa. Iya.
Karena kalau berkaca dari puisi tadi, ketika cinta itu menjadi tak terbatas, maka cinta ini bukan sesuatu yang diukur dengan hukum dagang. Aku jual, kamu beli, kamu punya apa, aku mau. Itu cinta yang sesungguhnya ya Pak ya? Sebetulnya bukan sesungguhnya juga kan, karena sampai sekarang nggak ada yang bisa mendefinisikan cinta. Oh itu persepsi saya aja tentang itu cinta persepsi kayaknya, aja. Pak. Tapi setidaknya kan kita bisa melihat gitu, kalau misalnya aku mencintai kamu, Iya. kamu mencintainya karena apa gitu. Kalau dia bisa bilang misal karena dia cantik, karena dia baik, karena dia uangnya banyak, ini kan sudah dagang kan, udah karena gitu. Bisa nggak kita mencintai itu walaupun aku mencintainya walaupun miskin, aku mencintainya walaupun jelek gitu. Iya, aku tetap mencintainya walaupun dia punya kekurangan. Nah, gitu aku ya, Pak, mencintainya walaupun nggak punya gigi gitu misal. Nah, itu Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat kita Pak tentang cinta. Bagaimana cara kita agar tidak mengkalkulasi baik buruk, kemudian apa ya? Itu tapi tetap berdasarkan cinta. Itu pertanyaannya tepat nggak sih Pak? ya, tidak mengkalkulasi baik buruk. Misalnya gimana ya? Contoh, ada yang bisa kasih contoh konkret nggak? Tidak mengkalkulasi baik buruk dalam cinta. Bukan dalam cinta Pak, kalau saya Pak. Bukan dalam cinta? Dia bertanya bagaimana caranya supaya kita tidak mengkalkulasi setiap orang, tindakan orang dari baik buruknya, tapi berdasarkan cinta. Cinta, iya dari cintanya sendiri gitu. Caranya itu. Iya. Cara Kalau kita bicara tentang cinta itu sendiri, untuk mengkalkulasi kan sudah nggak tepat, nggak bisa kan? Karena cinta itu yang ada kan hanya memberi. Aku memberi gitu. Aku memberi tanpa aku berharap. Nah, ketika aku memberi tanpa berharap kan nggak ada kalkulasi. Nah, dalam pemberian kita kan tidak mengkalkulasi baik buruk. Aku memberi. Jadi ketika dia sudah dalam cinta tadi yang ada itu hanya memberi Yang ya, hanya Pak? memberi. Nggak ada kalkulasi. Oh ini baik, ini buruk. Iya, Oh dia baik. Oh, kita kasih. Kita kasih deh. Oh dia buruk. Jangan deh dia kan begini begitu. Nggak ada. Nggak ada. Dia baik mau buruk. Ya udah kasih kita aja. Kasih aja. Iya. Dan pemberian tanpa kita mengkalkulasi hanya terjadi dalam spontanitas. Kita tidak akan bisa memberi ketika kemudian tidak terjadi pengkalkulasian di luar spontanitas. Karena kita pasti ngukur dan kita pasti mikir, pasti menganalisa kalau itu nggak spontan. Nah, bila kita mau melakukan tindakan tidak dengan kalkulasi tadi baik dan buruk, kapan itu bisa dilakukan kan? Satu, hanya bisa dilakukan dalam spontanitas. Dan ketika penilaian itu muncul, berhenti, jangan lakukan. Contoh yang paling mudah, paling mudah, misalnya ada tiba-tiba muncul tukang parkir gitu, yang tadinya nggak ada. Kan biasanya gitu kan, ajaib kan? Iya. Mereka itu banyak punya ilmu sihir. Tadinya nggak ada, tiba-tiba ada gitu, tapi tiba-tiba ada gitu. Nah, ketika kita mau memberikan dan kita mengkalkulasi, dia sebetulnya bisa kerja loh. Iya. Kok dia jadi pengemis ya gitu? Itu sebaiknya jangan lakukan. Tetapi kalau mau memberi dengan spontan, jangan tanya macam-macam. Dan pikiran jangan tanya macam, kasih aja. Iya. Nggak ada argumentasi kan? Kasih aja. Iya Pak. Kemudian ini artinya yang namanya cinta sebagai objek atau cinta sebagai subjek itu memang ada tingkatannya atau nggak ada Pak sebenarnya? Kalau kita mengklasifikasikan cinta sebagai objek dan cinta sebagai subjek, kita kembali memisahkan ada cinta yang memberi dan ada cinta yang diberi. Ada cinta subjek dan ada cinta objek. Iya. Misalnya saya yang memberi, oh saya cinta subjek. Oh, Evi sebagai objek, Evi adalah yang diberi gitu. Nah, kalau kita melihat dalam perspektif cinta, itu hilangkan subjek, hilangkan objek, sehingga tidak terjadi hukum dagang. Kalau ada subjek, ada objek, itu pasti dagang kan. Saya beri, kamu terima. Kalau kamu terima, kamu mau kasih aku berapa gitu.
oh iya kamu mau ngajak nikah aku boleh, kamu bisa biayain berapa misalnya gitu kan. Oh, dagang itu, Pak. Itu dagang kan. Dagang. Paling enggak kalau nggak uang ruang sweet room lah, gitu Iya. kan, gitu kan. Aduh, sweet room. Nah ini kan dagang kan, Iya. itu kan dagang kan. Kalau kita melihat seperti itu kan dagang. Ini terlepas dari keputusan bahwa kalau kita bicara cinta dan hubungannya dengan menikah ini supaya jangan digunakan sebagai pembenaran. Boleh-boleh saja melihat, oh iya kalau aku nanti berumah tangga, aku bisa hidup nggak ya dengan pasanganku gitu. Itu boleh-boleh saja. Karena apa? Karena itu kan realistis. Iya. Realistis, logis, tapi mbok ya jangan matematis. Itu di note. Realistis, Logis, logis, tapi jangan matematis. Nah kalau matematis kan udah hitung-hitungan kan. Iya, udah Tapi dagang lagi. Udah dagang. Kalau kita realistis, kalau kita lapar ya makan. Jangan ketika lapar duduk di tepi kolam, mandangin air kan nggak. Iya. Kita nggak kenyang. Butuh uang kerja. Iya, itu kan bisa gitu kan. Jadi sebaiknya kita ngopi dulu. Sebelum lanjut kita ngopi Ngopi dulu.